Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi afdhala salati wa akmala tahiyyah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kembali kita mengingatkan diri kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kita dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, dengan terus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan tergolong hamba-hamba Allah yang hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masyarul muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak akan melupakan senantiasa untuk memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita, utamanya nikmat iman dan iman Islam, kemudian juga nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan dengan kedua nikmat tersebut kita bisa melaksanakan dan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya kepada kita umat manusia sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan detik ini, dan insya Allah sampai dengan beberapa waktu atau beberapa masa yang akan datang, kita tetap setia menjadi umatnya yang memang betul-betul selalu berpegang teguh dengan segala pesan-pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus tentunya pada setiap Jumat kita senantiasa meningkatkan takwa kita dari waktu ke waktu dengan pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang sering dibacakan, ittaqullah haqqa tuqatih, berarti bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Barangkali kita semua tidak akan ada yang menolak bahwa Rasulullah adalah khairun nas dan kita umatnya adalah khairu ummatin. Mungkin banyak sekali tafsiran-tafsiran tentang khairu ummah ini. Dan termasuk juga kita disebut sebagai khairun nasi, ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang mendukung mengenai masalah itu. Jadi kalau dikatakan bahwa kita sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba Allah yang diutus ke muka bumi ini, mungkin kita akan teringat banyak sekali para pemimpin-pemimpin dunia yang menyatakan bahwa mereka etnis tertentu atau bangsa tertentu sering mengucapkan hal yang seperti itu. Wallahu alam, kita tidak bisa memastikan dan tidak bisa mengklaim bahwa itu mereka mengikut apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Tapi paling tidak kita mungkin kenal dari zaman dulu dalam sejarah yang kita baca bahwa semua mengklaim bahwa mereka adalah bangsa yang terbaik di dunia. Mungkin kita masih ingat sejarah menyebutkan bahwa ada pemimpin dunia yang begitu diktator kemudian menyatakan bahwa bangsa mereka adalah bangsa yang terbaik dari seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Silahkan saja mereka mau mengklaim seperti apapun, tapi yang pasti kita berdasarkan ayat Al-Quran, kita adalah
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Bukan kita yang mengklaim bahwa kita adalah umat yang terbaik, tetapi Allah yang memberikan gelar kepada kita bahwa kita adalah sebagai umat yang terbaik. Kalau tidak salah ingat juga, barangkali ada dulu bangsa Jerman menyatakan dia adalah bangsa yang terbaik di dunia. Sampai mengatakan apa bahasa Jermannya, barangkali itu ada istilah Germany über alles, apa bagaimana itu yang menyatakan bahwa Jerman adalah bangsa yang terbaik daripada seluruh bangsa yang ada di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tinggalkan itu, kita kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendidik dan memberikan pelajaran kepada kita banyak agar supaya kita tetap konsisten dalam hal melaksanakan ibadah dan jangan kita mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas dalam Al-Quran dan banyak sekali ayatnya menyebutkan bahwa beliau adalah diutus untuk menyampaikan berita gembira dan juga untuk mengingatkan umatnya. Di samping berita gembira tentang yang akan kita dapat nanti di akhirat, bahkan sejak dari dunia pun kita sudah diberikan mukadimah-mukadimahnya, tetapi nanti di akhirat kita semoga semua kita tergolong orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala malapetaka yang akan terjadi di yaumil akhir nanti. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 119 disebutkan di sana, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran. Sungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad dengan membawa berita gembira dan juga engkau membawa berita atau peringatan-peringatan tentang hal apa-apa yang mereka lakukan kalau tidak sesuai dengan ajaran agama. Barangkali kalau kita terjemahkan dalam bahasa awam, ancaman-ancaman. Cuma barangkali kita menghindarkan kata-kata ancaman karena hal tersebut akan membawa image tersendiri barangkali. Kemudian di ayat surat Al-Isra ayat 105 disebutkan ya, wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhiran. Kami tidak mengutus engkau kecuali membawa kabar gembira, berita gembira yang akan menyelamatkan engkau nanti di akhirat. Ya. Basyiran wa nadhiran, dan juga mengingatkan agar supaya kita jangan lengah dan jangan lupa diri bahwa semua yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Semuanya akan berisiko. Kemudian yang ketiga ada lagi dalam surat Saba ayat 28 disebutkan ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat. Berarti tidak ada terkecuali. Bukan hanya untuk orang Asia, bukan hanya untuk orang Afrika dan benua-benua lain, tapi semuanya adalah diutus Rasulullah untuk semua umat yang ada di kolong bumi ini, yang ada di kolong langit ini. Cuma sayangnya apa? Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Cuma sayangnya sebagian manusia banyak yang tidak mengetahui. Kemudian lagi, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sungguhnya kami mengutus engkau bil haqq, dengan yang sebenar-benarnya, basyiran wa nadhira, membawa berita gembira dan juga peringatan-peringatan bagi kamu agar kamu tidak lengah. Lalu dalam surat Fatir ayat 24 disebutkan wa immin ummatin illa khala fiha nadhir. Semua umat tidak terkecuali, semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang memberikan peringatan. Selalu setiap umat sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam disebutkan juga di sana dalam surat Fussilat, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Inilah Al-Qur'an ya, yang dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayatnya walaupun dengan berbahasa Arab. Semua itu liqaumin ya'lamun. Ujungnya di akhir ayat tersebut juga disebutkan basyiron wa nadhira. Jadi bawa berita gembira dan berita pertakut atau peringatan-peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sangat maklum bahwa apa yang disampaikan kepada Rasulullah tentunya ini adalah bagian-bagian awal orang-orang yang
hidup di zaman beliau dan di sekitar beliau, yang kemudian kita kenal di belakang hari ini dengan istilah para sahabat, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sahabat tentunya di samping banyak ancaman, banyak juga gangguan, huru-hara dan lain sebagainya, tetapi semua bisa diatasi dengan sikap Rasulullah yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Beliau menghadapinya dengan rahmat, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan contoh bagi kita, ketika kita menyampaikan sesuatu, hendaklah kita ikut bagaimana program Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwahnya. Di antaranya adalah dengan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita sangat banyak mengerti dan sangat banyak kita mendengar serta membaca tentang sahabat Rasulullah adalah generasi atau generasi sahabat di zaman Rasulullah adalah generasi yang terbaik gitu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa khairul qurun qarni. Ada juga yang menyebutkan khairun nas ya qarni, yaitu di zaman aku ada, di zaman aku masih ada di situ. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah itu. Bagaimana kita lihat begitu setianya salah seorang sahabat, kita ambil saja Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana beliau rela punggungnya bukan diinjak tetapi diletakkan kaki Rasulullah ketika beliau berada di goa dalam perjalanan hijrah. Untuk apa? Semuanya pengabdian seorang Abu Bakar kepada Rasulullah SAW demi menyelamatkan beliau. Ya, urusan duniawinya, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelamatkannya. Kemudian di sisi yang lain ada hal-hal yang seperti kita dengar juga dalam sejarah Islam, bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau rela tidur di kamar Rasulullah demi menghadapi kaum kafir Quraisy. Yang kafir Quraisy sudah pasti tahu bahwa disitulah tempatnya Rasulullah. Mereka akan membunuh dan menghabiskan Rasulullah. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak gentar dalam hal tersebut. Beliau tidur di kamar Rasulullah. Tentu hal ini sudah sangat sering sekali kita dengar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, lalu barangkali di samping pelajaran yang segitu banyak dari umat Rasulullah, tapi kita ambil bagaimana dengan kita sekarang. Kita harus bersikap bagaimana dan harus seperti apa kita. Ya. Salah seorang sahabat bernama Abu Jam'ah Al-Ansari, beliau mengatakan, ya Rasulullah, hal min qaumin a'zamu minna ajra. Wahai Rasul, apakah nanti masih ada kaum lagi yang kalau dia beramal pahalanya lebih besar daripada kami? Lalu Rasulullah menjawab dengan penuh bijak, ma yamna'ukum min dzalik wa Rasulullah baina azhurikum ya'tikum bil wahyi minas sama. Bal qaumun ya'tuna min ba'dikum ya'tihim kitabullah baina lawhain faya'maluna bihi wa ya'maluna bima fihi. Dan begitulah ulaika hum khairum ajra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Abu Jam'ah bertanya, karena beliau mendengar betapa sahabat-sahabat Rasulullah ini luar biasa pengabdiannya, sehingga mereka di antara para sahabat belakangan menyatakan diri, apakah nanti kaum-kaum yang di belakang kami, ya, ada lagi yang bisa atau memperoleh ganjaran lebih besar daripada kami? Hal min qaumin a'zamu minna ajra. Apakah ada kaum yang nanti kalau dia beramal pahalanya lebih besar dari kami? Kemudian Rasulullah menjawab dengan bijak, ma yamna'ukum min dzalik wa Rasulullah baina azhurikum. Apa yang melarang kalian berbuat demikian itu? Sedangkan saat ini Rasulullah berada di tengah-tengah kamu. Wa Rasulullah baina azhurikum ya'tikum bil wahyi minas sama. Beliau menerima wahyu dari langit langsung, ya. Tapi bal qaumun ya'tuna min ba'dikum
Ya'tihim kitabullah bainal lawhain. Tapi nanti di akhir zaman akan ada kaum setelah kamu datang kepada mereka kitab Al-Quran sudah terjilid di dalam 2 cover, depan dan belakangnya. Ya'tuna min ba'dikum ya'tihim kitabullah bainal lawhaini. Lalu apa yang mereka lakukan? Fayu'minuna bi wa ya'maluna bima fihi. Mereka tetap percaya kepada aku walaupun mereka tidak berjumpa dengan aku. Wa ya'maluna bima fihi, dan mereka konsisten, setia betul untuk mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran tersebut. Apa kata Rasulullah? Ulaika a'zamu minkum ajrah. Mereka itulah orang yang mendapat pahala ganjaran jauh lebih besar daripada kamu. Subhanallah. Ini barangkali menjadi vitamin bagi kita agar supaya kita jangan sekali-kali meninggalkan dan jangan lengah daripada amal perbuatan yang baik, karena kita dinyatakan, Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa kita ini orang yang apabila melaksanakan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan, maka pahala kita jauh lebih besar daripada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada hadis yang lain barangkali sebagai penutup. Beliau pernah mengatakan, tuba liman ra'ani wa amanabi. Bahagialah orang yang bertemu dengan aku dan lalu dia beriman kepadaku. Tapi selanjutnya, tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Jauh lebih bahagia dan lebih bahagia mereka yang tidak bertemu dengan aku, tetapi mereka selalu setia mengamalkan apa yang aku sampaikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali sekedar ini yang saya sampaikan dalam kesempatan yang sempit ini, mudah-mudahan kiranya ada manfaatnya bagi kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa konsisten dalam melaksanakan amaliyah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa yakum ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'alin nuri waz zalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi syara'i'il Islam. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wardallahumma ala ashabihi wa qarabati wa azwajihi zurriyati ajma'in khususan al-fakhril jali sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa alaina ma hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wansur juyushal muslimin wa asakiral muwahhidin wa ahlikil kafaratal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma ansur al-muslimina fi Palestin wa fi Afghan wa fil Iraq wa fi kulli biladil muslimin برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.